Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Permana Cahyadi dengan NIM 4242211039 dan rekan saya Iqbal Hendrian dengan NIM Iqbal ya. 4242211031. Kami dari kelompok MB1 ingin mendemonstrasikan atau ingin menjelaskan project based learning kami yaitu robot line follower digital. Oke, lanjut masuk ke pengertiannya. Apa sih robot line follower itu? Robot line follower itu adalah robot atau sebuah alat yang dapat berjalan secara otomatis mengikuti garis berdasarkan perubahan warna pada garis, baik hitam dan putih. Hasil dari perubahan warna tersebut menyebabkan nilai pada fotodioda berubah sehingga menyebabkan nilai yang masuk ke dalam port ADC pada mikrokontroler berubah dan nilai ADC tersebut yang akan kita oleh menjadi sebuah input. Line follower mempunyai dua buah motor DC 6 volt yang dapat digerakkan maju dan mundur dengan menggunakan driver L298N. Saat sensor mendeteksi adanya garis hitam di tengah dari wilayah sensor, maka kedua motor akan berjalan searah jarum jam. Saat dan ketika sensor mendeteksi adanya garis hitam di pinggir wilayah sensor, maka salah satu motor akan berputar searah jarum jam dan yang satu berlawanan arah jarum jam, sehingga robot akan bergerak ke arah kanan atau ke kiri. Dan ketika sensor tidak mendeteksi adanya garis pada wilayah sensor, maka robot akan berjalan mundur. Next, tujuan PBL. Untuk apa sih PBL ini? PBL ini sebagai bagian dari kegiatan program perkuliahan, penerapan materi yang didapat selama perkuliahan sebagai salah satu penunjang nilai mata kuliah yang terkait dengan PBL. Kaitan PBL dengan mata kuliah yang pertama ada gambar teknik mendesain electrical dan mechanical robot line follower. Yang kedua kaitannya ada alat ukur dan pengukuran. Bisa memahami fungsi dari suatu komponen dan termasuk cara mengukur tegangan arus dan sebagainya. Baik, untuk alat dan komponen akan dijelaskan oleh rekan saya dengan Iqbal, dipersilakan. Alat dan komponen. Satu, Arduino Uno. Arduino Uno adalah papan pengembangan mikrokontroler yang berbasis chip ATmega 328P. Arduino Uno memiliki 14 digital pin input atau output atau biasa ditulis I or O, di mana 14 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM antara lain pin 0 sampai 13. 6 pin input analog menggunakan kristal 16 MHz, antara lain pin A0 sampai A5 koneksi USB, jack listrik, header ICSP, dan tombol reset. Hal tersebut adalah semua yang diperlukan untuk mendukung sebuah rangkaian mikrokontroler. Nomor 2, driver motor L298N. Driver motor L298N merupakan modul driver motor DC yang digunakan untuk mengontrol kecepatan dan arah perputaran motor DC. Modul ini paling banyak digunakan dalam dunia elektronika dan sering dihubungkan ke mikrokontroler Arduino. IC L298N merupakan sebuah IC tipe hybrid yang mampu mengendalikan beban induktif pada kumparan seperti solenoid, relay, motor DC, dan motor stepper. Motor listrik terdiri dari lilitan kumparan sehingga memiliki beban induktif yang sangat besar. Pada IC L298N terdapat transistor logik dengan gerbang NAND yang berfungsi untuk mengubah arah putaran motor suatu motor DC maupun motor stepper. Sensor garis TCRT 5000. Sensor garis TCRT 5000 menggunakan prinsip pantulan cahaya inframerah untuk menentukan nilai outputnya.
Ketika pantulan cahaya infrared ini kurang atau tidak ada pada objek berwarna gelap atau hitam, foto transistor akan dalam kondisi off dan terminal output dari modul akan memberikan nilai high. Jika terdapat pantulan cahaya yang dinilai memadai pada permukaan terang atau putih, maka intensitas cahaya yang dimantulkan dan diterima oleh fototransistor akan cukup besar untuk berada dalam kondisi on dan modul akan memberikan output low. Indikator LED akan menyala. Baterai 18.650 3,7 volt. Baterai 18.650 adalah baterai sel khusus yang dapat diisi ulang dengan kemampuan yang tinggi. Ia merupakan satu dari sederetan baterai berbahan lithium ion. Sebagaimana umumnya, baterai-baterai sel lithium ion, tegangan yang dihasilkan adalah sebesar 3,6 volt atau 37 volt. Namun, baterai 18.650 ini mampu mempunyai kapasitas hingga 3.500 mAh. Karena itu, baterai ini banyak diandalkan untuk menjalankan peralatan-peralatan listrik kecil yang membutuhkan energi ekstra seperti kamera, kamera digital, laptop, dalam packing beberapa sel, rokok elektrik, bor listrik kecil, powerbank, dan lain-lain. Flowchart. Mencari terkait line follower digital. Melakukan desain skematik dan layout motor DC dan sensor line follower. Mempersiapkan papan PCB untuk dilakukan transfer printing layout, driver motor DC, dan sensor line follower digital. Melakukan pencetakan atau printing hasil layout, driver motor DC, dan sensor line follower digital. Melakukan proses penglarutan serta proses pengeboran pada papan PCB driver motor DC dan sensor line follower digital. Melakukan pemasangan komponen serta penyelderan pada driver motor DC dan sensor line follower digital. Melakukan uji coba robot line follower digital dan memasukkan program. Berhasil dan membuat laporan RPP serta video presentasi dan selesai. Lanjut masuk ke prinsip kerja line follower. Prinsip kerja line follower ini bekerja menggunakan sensor cahaya. Sensor cahaya yang digunakan mengikuti garis. Sensor ini membaca data dari garis yang dilewatinya dan kemudian diproses oleh microcontroller dan dikirim ke motor kanan dan ke motor kiri sesuai input dan outputnya. Jadi ini diagram skemanya kurang lebih seperti ini. Saya akan menjelaskan sedikit. Jadi ketika salah satu sensor mengenai garis, akan terotomatis menghidupkan satu motor. Dan ketika satu sensornya lagi tidak mengenai garis, otomatis motor akan mati. Jadi analoginya seperti ini. Ketika motor sensor kiri mengenai garis dan sensor kanan tidak mengenai garis, otomatis robot akan berputar ke arah kiri. Karena hanya motor kanan yang berfungsi, yang hidup. Jadi motor sebelah kirinya mati. Dan sebaliknya, ketika sensor kanan yang mengenai garis dan sensor kiri yang tidak mengenai garis, maka motor sebelah kiri yang akan berputar dan motor sebelah kanan yang akan diam dan otomatis akan berputar ke kiri. Dan ketika kedua-duanya mengenai garis berwarna hitam ini, dia akan otomatis berjalan lurus sesuai dengan inputannya. Lanjut, ya ini desain digital dari kami. Kami membuatnya di AutoCAD, kurang lebih jadinya seperti ini. Masuk ke desain elektrikal. Nah, ini desain elektrikalnya. Pengaturan pin-pinnya juga sudah kami sesuaikan. Ini ada dari inputan dari baterai, kurang lebih ada 4. Kebetulan tadi kami pakai baterai
litium, jadi hanya menggunakan 2 baterai, masuk ke plusnya masuk ke awalnya masuk ke plus driver motor plus 5 driver motor, dan positifnya digabungkan menjadi satu masuk ke grounding. Salah satunya masuk ke inputan sensor dan inputan Arduino. Jadi untuk pin-pinnya, pin dari motor kiri dan motor A masuk ke 2 dan 3, dan motor kanan masuk ke 3, 4, dan 5. Dan untuk sensor, kami menggunakan 6 buah sensor. Jadi masuk di pin, harusnya sih di pin 01, 0 A0 sampai A5. Berhubung diagram skemanya kebalik, tidak berfungsi di pengaturan Arduino kami, jadi kami rubah. Oke, lanjut ya. Kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Tampak jadi hasilnya. Ini tampak belakang, tampak atas, dan tampak depan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terlebih dan terkurang, kami harap bisa mohon dimaklumi, dan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.